Kak Bayu apa aku? Oke. Allah. Dukungan mulai dari sosialisasi maupun berbagai kegiatan positif untuk pemberdayaan masyarakat. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin Natania dan Bayu Pradana di iNews TV kali ini membuat acara tersendiri di TikTok, di Instagram, di Facebook, seperti yang akan kita saksikan saat ini. Tampaknya persaingan antar stasiun televisi membuat inovasinya sekarang ini spektakuler atau luar biasa ya. Ada yang mengatakan ini adalah penurunan kualitas siaran televisi. Salah satu contohnya seperti di studio iNews TV berikut ini. Mari kita saksikan. Wanita karir. Delay ya Kak di TV ya, delay. Jadi kayak delay beberapa detik doang. Mbak yang kemarin mau dilaporin sama si Habibur Rahman ya? Ah siapa? Bukan aku. Kak nanti kalau closing program minum kopi gelas kosong lagi nggak kakak? Enggak Kak, jadi kalau yang gelas kosong itu bukan di iNews tapi di Sindo TV. Kalau di sini nggak ada gelasnya. Beda TV, beda program itu. Ini suasana di dalam studio televisi swasta yang semakin inovatif. Kader Partai Persatuan Pembangunan didorong untuk terus membantu masyarakat. Ya, bantuan ini diharapkan menjadi solusi saat masyarakat tertimpa musibah. Dengarkan suara Tania dan Bayu di TikTok berikut ini. Sorry, kalau Kak Bayu duluan gak apa-apa lo tadi. Gak apa-apa, sorry. Itu adalah salah satu contoh kesibukan Yasmin Natania dengan Bayu Pradana ketika berada di studio. Hanya beberapa detik saja sebelum dia membacakan berita, masih dialog, masih canda-canda, bahkan masih bermain TikTok. Tetapi ketika nonton di siaran televisi iNews TV, tidak ada suasana seperti itu, benar-benar tertib. Lalu apa bedanya penyiar televisi zaman dahulu dengan sekarang? Kalau pembawa berita zaman dahulu, jauh-jauh sebelumnya saja di suasana di studio itu begitu tertib, normal ya. Tidak ada main TikTok dan lain sebagainya. Tapi justru karena persaingan stasiun televisi, supaya orang-orang itu tergiring pergi nonton iNews TV, maka TikToknya digandrungi seperti yang kita saksikan ini. Dia sambil bermain TikTok, itu adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri, bukan di luar acara sebenarnya, tetapi supaya orang-orang dari Sabang sampai Merauke atau seluruh dunia yang nonton TikTok itu penasaran bagaimana sih tampilan di iNews TV dan lain sebagainya. Inovasi seperti ini sebenarnya tidak ada penurunan kualitas. Jadi manajemen televisi sekarang ini betul-betul semakin kompleks. Ada yang mengatakan ini adalah penurunan kualitas siaran televisi, di mana saat dulu yang namanya televisi itu formal sekali, terhormat, berwibawa, tidak boleh ada unsur-unsur yang terlalu inovasi, tetapi ada tata tertib yang sangat ketat. Tapi kali ini pada saat membawakan berita saja sambil mainan TikTok, dalam beberapa detik dia masih berbicara di TikTok, bahkan bersin-bersin, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Dalam waktu beberapa detik kemudian langsung dia berhenti dan dia berbicara seperti berwibawa layaknya pembawa berita. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran profesional saat ini berbeda dengan profesional zaman dahulu. Lama jadi pembawa berita. Lewat bantuan tersebut diharapkan Masjid Ittifaqul Jamaah dapat kembali Aku menetapkan berapa ya? protokol Setahun. beribadah. Per setahun kalau yang nasional ya. Salam dari Jatim teh. Halo Cak Poleng, salam kenal.
Sehat-sehat semua. Ini saya lagi sambil nonton Ayu juga. Terima kasih Mas Yadi. Kalau Infoloker kamu Infoloker di LinkedIn. Pernah siaran di program apa aja? Aku tuh pas siaran tuh aku pernah sekarang kan masih di Anyus pagi di Sindo TV. Di Sindo kadang nih program paginya, kadang siang gitu kalau kita. Terus pernah waktu itu kayak nge-backup di program realita pernah, sama pernah di Global TV tapi cuma 3 bulan doang. Demi terciptanya peluang lapangan kerja dan Kemarin aku hampir siaran di RCTI. Madiun juga Itu hektik banget. Penonton TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya ketika melihat siaran langsung seperti ini, bagaimana suasana di studio, bagaimana cara dia mengatur waktu, timing, sampai kepada pengalaman dia jadi pembawa acara selama 1 tahun lebih pun dia ungkapkan di sini. Banyak pengalaman-pengalaman yang menarik kita dapatkan. Dalam tahun 1945-an, ketika televisi itu hitam putih, suasana di stasiun televisi itu begitu formal dan tidak ada satu kegiatan pun yang dia lakukan ketika mau membaca berita. Tapi kali ini, beberapa detik sebelum membawakan berita, dia masih canda-canda, dia masih dialog-dialog, bahkan ada yang main chattingan di TikTok dan lain sebagainya, sampai mengatakan, oh terima kasih ya atas kiriman bunganya, terima kasih ya atas kiriman gambar mobil, dan masih banyak lagi. Tapi jangan salah, pembicaraan yang tadi itu tidak bocor. Ketika kita nonton di iNews TV atau di RCTI, MNC TV, dan lain sebagainya, tidak ada suasana-suasana seperti itu. Benar-benar tertib, mungkin juga lebih formal atau lebih tertib dibanding dengan zaman dahulu. Inilah profesional. Jadi bisa pas timingnya, bukan kita nebak-nebak. Berhubungan dengan alat yang ada di Semangat kan, terima kasih dengan Mas. peralatan yang ada di sekitar. Ini studionya di mana? Di Jakarta. Berita Anyus TV apa? Ini kita lagi informasi politik. Kemarin kan ada deklarasi pemilu damai di KPK. Kalian nonton nggak? Wih, dikasih lagi Mas Andi, terima kasih. Aku baru dapat kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Gue mau. Cantik tante, ya aku belum tante tahu. Aku masih muda. Ini di TikTok beberapa detik sebelum dia itu membacakan siaran berita, bahkan sempat berbicara tentang dirinya pribadi bahwa dia itu belum tante-tante, intinya mah masih gadis, seolah-olah iklan pribadi juga ya kan. Penonton dari TikTok ini tentu akan tergiring ke iNews TV karena penasaran bagaimana sih perbandingannya antara di TikTok dengan di iNews TV, dan itu benar-benar memerlukan profesionalisme yang luar biasa ya. Apakah ini termasuk penurunan kualitas penyiaran televisi? Tentu tidak, tetapi semakin kompleks. Ada program di luar acara televisi itu sendiri supaya tergiring orang-orang dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, itu semuanya tergiring ke iNews TV atau ke stasiun televisi yang dibawakan oleh beliau. Cantik banget, terima kasih Mas Rifandi. Hukum yang digelar Panjang banget atuh, panjang pisan, kepanjangan itu liatnya. Bentar ya, gue mau ambil tisu. selama masa kampanye ini diharapkan tidak punya harus netral. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang kampanye pemilu 2024 mendatang, bahwa salam ti Bandung. Terima kasih semua. Pulang yuk, lagi kerja disuruh pulang. Salam dari Manado. Terima kasih semua dari Kalimantan Selatan, Bali. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton dan juga sudah memberikan komentar-komentar positif. Semoga berbalik untuk kalian semuanya ya. Yasmin Natania melakukan kegiatan seperti ini di sela-sela membacakan berita per detik ya. Setiap kali istirahat membacakan berita, dia dialog dengan teman-temannya atau follower-followernya. Ngomong yang baik-baik.
tolong dipisahin. Ya aku mah tadi buat ini, buat lipstick doang. Gitu. Takutnya kamu ngelap lipstick. Gak baik, tidak. Kayak gitu. Jadi Yasmin Natania sempat menjerit seperti itu karena masalah tisu di mana Bayu Pradana sedang pilek. Tisunya takut tertukar. Karena apa, yang namanya pilek itu kan penularannya begitu cepat ya. Oleh sebab itu Yasmin Tania tadi sampai teriak seperti itu. Tapi tidak bocor. Inilah profesionalitas yang diperlukan di dalam membawakan berita di iNews TV. Yasmin Natania sempat minta maaf kepada pria yang memberikan gambar mobil. Karena gambar mobil itu dikirim saat Yasmin sibuk membaca cuplikan berita. serius, aku nggak lihat. Kapolri Jenderal Listio Terima kasih, siapa yang ngasih? minta masyarakat agar jangan terprovokasi. Terima kasih loh. Maaf nggak lihat tadi, aku lagi baca. Itu mahal kak. Yang penting Aku nggak tahu. masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya Terima kasih banyak. Setelah meminta maaf kepada pria yang memberikan gambar mobil di TikTok, Yasmin langsung membaca berita kembali. Lihat keprofesionalitasan Yasmin saat membaca berita. Begitu sigapnya, kompak antara kru televisi bidang teknologi dan pembuat naskah berita. Kualitas berita terjaga sangat rapi. TNI korban penyerangan kelompok separatis di Papua asal Bagatan, Jawa Timur tiba di rumah duka. Tapi ada yang lucu saat selesai baca berita Yasmin berupaya menahan batuk. Lihatlah ekspresi mukanya. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok gelar serangkaian pelatihan tempur di sepanjang perbatasan Tiongkok-Myanmar. Setelah itu, Yasmin langsung dialog di TikTok. Para pelajar yang menyaksikan acara di TikTok menganggap Yasmin tidak disiplin. Padahal pekerjaan di TikTok bagian dari programnya. Agar siaran televisi yang dia bawakan semakin banyak penontonnya. Banyaknya yang kirim bunga, kado, bahkan gambar mobil ke Yasmin di TikTok. Padahal bukan itu yang dia minta. Coba dengarkan ajakan Yasmin. Berikut. Bawaslu bersama Jangan ngerepotin guys. saat ini bertujuan untuk Ini kita mau nginfoin aku live supaya pada nonton iNews TV. agar berjalan. Ayo nonton sekarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah perkembangan yang muncul akibat persaingan siaran televisi dan medsos. Update terkait dugaan pelanggaran. Nanti katanya kalau BMKG info sih puncak musim hujan bulan Januari sama Februari. Akibat terendam banjir. Nah sekarang Inspektor. jaga kesehatan ntar kayak gini nih. Terlalu capek Kak Bayu, lagi capek. Nah 3 Raksa banjir parah. Iya ini beritanya dari 3 Raksa. Banjirnya parah. Kangen Kakak Bayu udah lama nggak on katanya tuh. Siapa itu? Dari Kanurul Nazilah. Sehat kan Nurul? iNews ya. Iya iNews. Bindeng ya suaranya. Salam dari Donpu NTB. Halo teman-teman NTB. Nonton iNews ya. Aik. Sok. Kita udah dipersiapkan oleh tim wardrobe, jadi aku cuma pakai aja. Panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut. Acara silaturahmi nasional Itu jadi emang nggak yang gimana-gimana. berbuntut panjang. Tadi banyak yang ngasih gift aku, terima kasih banyak ya. Aroma pelanggaran pada Berita Indonesia hoax semua ya, enggak dong, masa iya hoax semua. Mbak janda kah? Ya Allah, kenapa sih pertanyaan? Kadang-kadang netizen Indonesia sangat nakal, seperti mengatakan beritanya hoax semua. Status tanda atau bertanya tentang janda atau gadis, make up yang Yasmin gunakan, dan sebagainya. Semua Yasmin dan Bayu Pradana jawab dengan senang hati dan murah senyum. Masa iya hoax semua. Mbak janda kah? Ya Allah, kenapa sih pertanyaannya? Astagfirullahaladzim. Sedih deh. Pertanyaannya bukan sedih, maksudnya pertanyaan yang lain lah, seputar ini, seputar news. Penonton TikTok juga bisa melihat peralatan elektronika yang ada di ruangan siaran TV. Peralatan ini sangat mudah didapat di pasaran. Setiap individu bisa membelinya. Tapi yang mahal itu adalah manajemen siaran TV agar penontonnya terus bertambah. TikTok Tania dan Bayu ini
sebuah terobosan baru. Pemirsa, di acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku jengkel pada sikap penguasa saat ini. Menurut Megawati, sikap penguasa saat ini mirip dengan penguasa di era Orde Baru. Lu kucing nih, gimana ini makin panas perpolitikan dalam negeri. Guys, masih makin panas nih guys menjelang ini udah masuk masa kampanye ya guys. Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada? Inovasi baru di Mense TV sudah dilakukan sejak lama, di antaranya saat acara di Waglo Subang. GPS singkatan dari Gak Pakai Studio. Ini adalah inovasi baru di MNC milik Haritanu. Inovasi demikian sudah dilakukan sejak lama, di antaranya saat acara di Waglo Subang, Jawa Barat. Kamera yang dibawa saat itu, produk terbaru sangat jauh dari TVRI yang membawa peralatan satu truk besar ke lokasi. Perjalanan kru NC dari Jakarta akhirnya sampai di Waglo Subang. Perhatikan pekerjaan kru TV di lokasi ini. Konsepnya beda banget dari biasanya. Lagi GPS kali ini Music Mania, kita keluar dari kota besar, back to nature, ada di pedesaan. Dan ini gue nikmat banget sekali lagi. Lo pasti tahu ada di mana? Nggak tahu juga. Oke, namanya adalah Waglo, Wahana Edukasi Global. Ini letaknya ada di Subang ya, Music Mania. Jadi kalau misalnya lo belum tahu, sekarang gue datang ke sini sengaja biar lo semua diberitahu ini seling itu untuk apa, peralatannya apa. Dan biasanya orang-orang yang pakai playing-pok di sini adalah orang-orang yang dari sekolah atau pesantren di sekitar itu, mereka sudah berprestasi, maka dari pesantren datang, ini anak berprestasi, maka gratis. Gitu. Jadi yang punya prestasi di antaranya boleh di sini tidak usah bayar apa-apa, gratis. Keren. Berenang, yes, sama. Betul. Bajak sawah pakai kerbau, yes, keliling-keliling dan lain sebagainya, termasuk menanam pohon-pohonan, menanam obat-obatan, kemudian